Selamat siang. Ibu, kembali bertemu lagi ya dengan saya. Ibu, sebelumnya kita sudah melakukan scoring dan didapatkan hasil bahwasanya tindakan yang prioritas kita lakukan adalah mengenai pemeliharaan kesehatan untuk Bapak Kosim ya Ibu. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit edukasi mungkin terkait salah satu yang bisa kita lakukan gitu untuk pemeliharaan kesehatan Bapak Kosim sendiri. Karena mungkin yang memasak, menyiapkan makanan di rumah itu ibu sendiri. Jadi saya melakukan edukasi kepada ibu mengenai nutrisi untuk Bapak Kosim yang mengidap stroke akibat diabetes ya ibu. Untuk waktu edukasinya sendiri mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Apakah ibu bersedia? Siap, bersedia. Ibu, sebelumnya saya mau tanya dulu untuk sampai sekarang sendiri sejak Bapak Kosim sakit, kira-kira makanan yang ibu siapkan untuk Bapak Kosim itu seperti apa ya ibu? Mungkin ada yang ibu bedakan dari anggota keluarga lain gitu? Iya, suka dibedakan soalnya kan jangan terlalu banyak makan yang mengandung karbo-karbo. Ya, betul ya ibu. Nah, jadi untuk edukasi sendiri sekarang saya akan memberikan edukasi kepada ibu terkait salah satu diet yang memang sudah banyak buktinya bisa cocok gitu ya untuk mengurangi gula darah mungkin dan juga cocok untuk pasien diabetes. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri nih nutrisi yang kita berikan kepada Bapak Kosim itu cocoknya untuk apa saja ibu? Mungkin untuk mengurangi kadar gula darah, tekanan darah tinggi, apakah Bapak Kosim ada riwayat juga ya? Nah ibu, jadi untuk nutrisi Bapak Kosim sendiri baiknya kita berikan yang bisa mengurangi tekanan darah, terus juga untuk mengurangi tekanan gula darah juga, dan karena Bapak Kosim mengidap stroke juga, jadi baiknya untuk bisa memulihkan fungsi otot dari Bapak Kosim sendiri. Nah selanjutnya untuk alasannya sendiri kenapa kita harus mengatur gitu ya pola diet bagi Bapak Kosim yang mengidap stroke, itu karena pengidap stroke ini memiliki banyak gangguan akibat dari stroke-nya itu sendiri dan diabetes. Salah satunya adalah gangguan dari pembuluh darah, terus selanjutnya ada gula darah yang mudah naik, serta tekanan darah yang juga rentan untuk naik ya ibu. Karena bagi Bapak Kosim sendiri untuk gula darah baiknya selalu terjaga di angka normal. Nah, selanjutnya ada rekomendasi nutrisi nih Bu yang baik untuk Bapak Kosim sendiri. Kita mengenal ini dengan diet Mediterania atau DASH. Nah, Ibu, diet Mediterania ini cocok untuk pasien stroke dan diabetes karena diet ini membantu mengontrol kadar gula darah, terus juga membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah stroke berulang. Nah, di sini ada beberapa makanan, saya sudah menyiapkan poster supaya mudah untuk dipahami. Yang pertama untuk kebutuhan karbo. Nah, jadi diet Mediterania ini ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Salah satunya ada sayur dan buah, terus juga kebutuhan karbohidrat untuk tenaga Bapak Kosim sendiri, protein yang bagus untuk memulihkan kekuatan otot, dan juga serat yang tinggi. Karena untuk pasien diabetes dan stroke ini perlu memerlukan banyak elemen-elemen gitu untuk bisa memulihkan kembali ya. Yang pertama ini karbohidrat. Nah, bisa dilihat di sini di karbohidrat sendiri ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk Bapak Kosim sebagai pengidap stroke ya. Ada nasi merah, karena nasi merah memiliki indeks gluko yang rendah, jadi gulanya rendah di nasi merah ini. Terus ada oatmeal, ada roti gandum dan jagung. Nah, jadi ketika mungkin nanti ibu memasak, baiknya tadi Bapak Kosim tetap memerlukan karbohidrat tapi dengan indeks glikemik yang rendah. Jadi karbohidratnya harus tetap terpenuhi tapi tidak meningkatkan kadar gulanya. Jadi tadi ada rekomendasinya ada nasi merah, oatmeal atau roti gandum dan jagung ya ibu. Nah, selanjutnya untuk serat yang tinggi. Untuk Bapak Kosim sendiri memerlukan kurang lebih 25 sampai dengan 30 gram per hari untuk seratnya. Untuk serat tersendiri ini dapat dipenuhi dari sayuran hijau seperti kangkung, bayam, brokoli, terus juga buah-buahan yang rendah gula. Kayak kita tahu kalau buah itu sehat, tapi untuk Bapak Kosim pengidap diabetes baiknya lebih ditingkatkan di buah yang rendah gula ya Ibu. Ada beberapa buah yang rendah gula, contohnya ada pisang,
terus ada strawberry atau kelompok beri-berian lain seperti blueberry juga. Terus ada alpukat, karena alpukat ini memiliki lemak yang cukup, rendah gula juga, tapi seratnya tinggi. Itu yang baik dan disarankan untuk Bapak Kosim. Selanjutnya ada kacang-kacangan. Nah, untuk kacang-kacangan sendiri ini bisa didapatkan dari almond salah satunya. Terus juga ada chia seed. Nah, biji chia seed ini baik untuk dikonsumsi. Biasanya banyak yang mengonsumsi dengan dibarengi yogurt, mungkin bisa yogurt yang rendah gula. Terus selanjutnya ada protein. Nah, protein sendiri ini berfungsi untuk memulihkan kekuatan otot dari Bapak Kosim supaya regenerasi sel-selnya lebih cepat ya Ibu untuk pemulihan pasca stroke. Di sini protein ada ikan. Nah, di ikan sendiri ini bisa didapatkan dari ikan salmon, sarden, dan ikan tuna. Selanjutnya ada dari telur. Terus ada dari tempe, tahu. Baiknya tempe tahu ini direbus juga. Terus selanjutnya ada daging tanpa lemak. Nah, untuk daging tanpa lemak ini biasanya di dada ayam, Ibu. Nah, selanjutnya ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini bisa didapatkan dari susu, ikan, sayur, dan kacang-kacangan yang tadi mungkin sudah dijelaskan juga, Ibu. Nah, ini 4 komponen yang baiknya terpenuhi untuk Bapak Kosim untuk bisa melakukan rehabilitasi pasca stroke tadi dan mencegah naiknya gula darah Bapak Kosim ya Ibu. Nah, ada juga selain tadi diet, ada beberapa yang harus dilakukan untuk Bapak Kosim. Yang pertama adalah memantau gula darah secara rutin ya Ibu. Kalau bisa seminggu sekali, karena Bapak Kosim ini kan sudah mengalami diabetes dan bahkan sampai stroke juga. Baiknya seminggu sekali itu dicek gula darahnya, terus tekanan darah, terus juga berat badan, karena bagi pasien diabetes dan stroke baiknya berat badannya tidak terlalu berat, terus juga penurunan berat badan pun harus dipantau karena takutnya melebihi batas normal. Selanjutnya adalah tingkat kolesterol, karena dari tingkat kolesterol ini bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke kembali Ibu. Jadi kenapa tadi disarankan untuk rebus-rebusan, karena minyak sendiri itu bisa meningkatkan kolesterol ya Ibu. Selanjutnya ini ada salah satu mungkin saran kalau misalnya Ibu bingung bagaimana sih cara menerapkan 4 komponen tadi di keseharian Bapak Kosim. Yang pertama di pagi hari di sini mungkin kalau untuk sarapan bisa Ibu memberikan oatmeal, buah, dan telur rebus. Tapi kalau misalnya memang Bapak Kosim terbiasa untuk makan nasi, mungkin bisa dengan nasi merah dan telur rebus ya Ibu. Telur rebus sendiri tadi kan kaya akan protein, jadi bisa 2 sampai dengan 3 butir telur rebus sehari. Selanjutnya untuk di siang harinya bisa makan dengan nasi merah ditambah dengan ikan. Ikan sendiri bisa dipanggang mungkin lebih baik daripada digoreng, sayur-sayuran hijau dan buah-buahan juga. Nah, untuk malamnya ada rekomendasi untuk kentang rebus, dada ayam, dan sayur. Mungkin itu Ibu untuk nutrisi yang bisa saya sarankan tadi. Bisa diterapkan mungkin baiknya untuk Bapak Kosim untuk bisa mempercepat gitu proses penyembuhan Bapak Kosim pasca stroke itu ya. Kira-kira dari Ibu sendiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ini teh kalau seandainya kentang itu nggak boleh dicampur sama nasi? Baiknya jangan, karena kan kentang sendiri sudah karbohidrat ya Ibu. Jadi kalau mau dipilih salah satu. Nah, malam ini kan tubuh kita, organ-organ kita sendiri tuh udah kayak mau istirahat. Nah, baiknya yang lebih rendah gula dan lebih rendah karbonnya daripada nasi. Makanya disarankan untuk kentang rebus. Kalau misalnya mau kentang rebus, kentang aja. Tapi kalau misalnya Bapak Kosim maunya nasi, ya nasi aja. Jadi bisa dipilih salah satu Ibu. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Ya udah, ngerti. Oke, baik Ibu. Ini mungkin bisa disimpan Ibu posternya, siapa tahu bisa jadi pengingat ya Ibu. Mungkin itu saja Ibu untuk edukasi yang bisa saya berikan mengenai nutrisi bagi Bapak Kosim dan peningkatan kesehatan keluarga. Mungkin selain Bapak Kosim bisa diterapkan untuk Ibu juga, karena Ibu pernah menderita hipertensi ya Ibu, dan untuk kesehatan keluarga. Itu saja mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, terima kasih atas penyuluhannya. Iya.